Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sihbihi ajma'in. Amma ba'da. Alhamdulillah. Hadirin akramakumullah, hafizakumullah. Di pertemuan kita kali ini kita akan membaca kitab As-Sulam karya Ustadz Abdul Hamid Hakim. Kaidah kedua tentang pembahasan kedua tentang nahi, tentang larangan. Kita masuk ke kaidah yang kedua. An-nahyu 'ani syai'i amrun bididdih. Al-qaidatu tsaniyatu tawikiku, kaidah yang nomor 2. Iku an-nahyu 'ani syai'i amrun bididdih. An-nahyu tawi larangan 'ani syai'i terhadap sesuatu. Iku amrun adalah perintah bididdihi dengan lawannya. Wa fi ba'dil ibarati lan ing dalam sebagian ungkapan an-nahyu 'ani syai'i amrun bi ahadi ad-dadih. An-nahyu tawi larangan 'ani syai'i dari sesuatu iku amrun adalah perintah bi ahadi ad-dadih dengan salah satu dari beberapa lawannya. Kalau pribadi saya beranggapan lafadz yang kedua ini lebih luas maknanya, karena ada beberapa larangan yang lawannya itu bukan hanya satu. Nanti akan diterangkan di rumusnya. Kalau contoh umumnya itu seperti lawannya diam adalah bicara. Kalau kita dilarangan diam berarti diperintahkan untuk bicara. Kalau dilarang bicara berarti diperintahkan untuk diam. Itu contoh larangan yang lawannya itu satu. Kalau larangan yang lawannya banyak, contohnya itu adalah seperti berdiri. Kalau kita dilarang untuk berdiri, berarti kita diperintahkan untuk melaksanakan lawannya berdiri. Lawannya berdiri itu apa? Lawannya berdiri bisa duduk, bisa baring, bisa rukuk, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Lianna nahya, karena sesungguhnya larangan iku ya dulu menunjukkan apa nahi ala tahrimi, atas mengharamkan. Wa min lawazimit tahrimi, lan iku setengah saking pira-pira ketentuane mengharamkan. Iku fi'lu ahadi ad-dadi, utawi melaksanakan salah satu dari beberapa lawannya tahrim. Fa idza qala la tajlis fil baiti, fa idza qala apabila seseorang berkata la tajlis fil baiti, la tajlis jangan duduk sapa sira fil baiti ing dalem rumah. Faqad amarahu, maka perkataan tersebut faqad amarahu sungguh telah memerintahkan sapa wong kepada orang bil julusi untuk duduk fi ahadi maudhi'ihi ing dalam salah satu dari beberapa tempatnya rumah. Walam ya'mur, dan dia tidak memerintahkan bil julusi untuk duduk fi kulliha ing dalam sekabehane rumah. Kamu gak boleh duduk di rumah. Maksudnya itu tidak boleh duduk di seluruh rumah. Kalau di sebagian rumah berarti boleh. Ini contoh mungkin agak rumit, tapi yang ditulis ya ini. Kalau contoh yang mudah ya berdiri dan lawannya berdiri, seperti itu. Al-qaidatu tsalitsatu, kaidah yang nomor 3, an-nahyul mutlaqu yaqtadid dawam fi jami'il azminah. An-nahyu tawi larangan, al-mutlaqu yang mutlak, larangan tanpa batasan, iku yak tadi menuntut apa nahi mutlak ad-dawama ing
senantiasa berlangsung fi jami'il azminah di seluruh waktu. Li'anna nahya karena sesungguhnya larangan iku ya'tamidu berpegang apa nahi al mafsadata ing kerusakan. Sesuatu itu dilarang karena menunjukkan adanya bahaya. Wajtinabul mafsadah utawi menjauhi kerusakan iku innama yahsulu bisa terhasil apa ijtinab idza jtanabaha apabila menjauhi sapa wong ing mafsadah daiman ing dalem selawase. Kalau seseorang itu dilarang menunjukkan adanya bahaya dan menjauhi bahaya dapat terwujud apabila bahaya tersebut dijauhi selamanya. Contohnya, kama idza qulta liwaladik, kama idza qulta sebagaimana apabila berkata sapa kamu liwaladika kepada anakmu la taqrabil asada, la taqrab jangan dekat sapa sira al asada ing singa. Famaqsuduka maka utawi maksud sira iku la yahsul tidak dapat terhasil apa maksud illa bijtina bihi kecuali dengan menjauhi singa daiman ing dalem selamanya. Kenapa menjauhi singa? Kenapa menjauhi singa itu diperintahkan? Karena kalau kita dekat-dekat dengan singa akan timbul bahaya. Dan bahaya tersebut dapat terhindar apabila kita menjauhi singa selamanya. Wallahu alam. Al-qaidatur rabi'atu utawi iki iku kaidah yang nomor 4. An-nahyu utawi larangan iku ya dulu menunjukkan apa nahi ala fasadil manhiyi atas rusaknya perkara yang dilarang manhi anhu fil ibadati ing dalam pira-pira ibadah. Larangan yang dibuat, larangan yang dibentuk dalam suatu ibadah menunjukkan apabila diperbuat rusaknya ibadah tersebut. Seperti contoh, larangan bicara ketika sholat menunjukkan apabila bicara ketika sholat dilaksanakan dapat menimbulkan rusaknya ibadah. Wallahu alam. Idza kana nahyu li'ainil fi'li apabila adanya larangan itu langsung menuju kepada zatnya perbuatan kan nahyil haidi anis sholati wassaumi seperti larangan sholat dan puasa bagi wanita yang haid. Auli wasfin lazimin kan nahyi anis saumil idaini ataupun kerusakan tersebut ataupun larangan tersebut terhadap suatu sifat yang lazim, sifat yang tidak mungkin lepas, seperti larangan puasa di hari raya. Wahua adapun sifat lazim iku kaunuhu adanya puasa yaumadiyyafatillah di hari Allah subhanahu wa ta'ala memberi makan li'ibadihi kepada hamba-hambanya. Maksudnya itu bagaimana? Ada larangan ainul fi'li, ada larangan wasfun lazimun. Maksudnya ini bagaimana? Contohnya ini larangan kepada ainul fi'li, larangan puasa bagi wanita yang haid. Mesti puasanya jelas enggak sah, sholatnya jelas enggak sah, karena sholatnya dan puasanya wanita yang haid adalah puasa yang rusak. Beda dengan contoh larangan puasa di hari raya. Secara syarat sudah terpenuhi.
Yang puasa suci dari haid dan nifas, sudah sahur, kemudian puasanya sempurna mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelam matahari. Nggak ada yang cacat. Syaratnya, rukunnya puasa nggak ada yang cacat. Cacatnya itu adalah dari segi sifat lazim, dari luar rukun dan syarat puasa. Karena dia puasa di hari raya. Contohnya adalah seperti kalau dalam kehidupan sehari-hari pakai motor. Pakai motor harus pakai ban, pakai roda. Karena motor tanpa roda menunjukkan rusaknya motor, jadi nggak bisa dipakai. Itu contoh larangan bermotor yang tidak menggunakan ban. Contoh larangan sifat lazim, bermotor di laut, di air. Motornya bagus, bannya ada, mesinnya bagus, mereknya bagus, bensinnya ada. Tapi di air, motornya sehat, tapi nggak bisa jalan. Seperti itu. Wallahu alam. Jadi kalau contoh yang pertama itu kerusakan dari dalam, contoh yang kedua itu kerusakan dari luar. Wa yalzamu minas siyami a'radun anha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa yalzamu dan tetap minas siyami dari puasa apa i'radun berpaling anha dari diyafatillah, mengakibatkan berpaling dari jamuan Allah. Kenapa puasa pada hari raya nggak boleh? Jawabannya adalah karena hari raya adalah harinya makan. Kalau kita puasa, sama saja kita berpaling dari makan. Wallahu a'lam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an saumil fitri wan nahri. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Nahar. Muttafaqun alaih. Wa amman nahyu, adapun utawi larangan, li amrin kharij, terhadap sesuatu yang ada di luar, fala yadullu alal fasadi, maka tidak menunjukkan apa nahi terhadap kerusakan. Karena yin Nabi, seperti larangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, anis sholati fi a'tanil ibil, seperti sholat di kandang unta. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusallu fi a'tanil ibil, janganlah kalian sholat di kandang unta. Jadi bukan sholatnya yang rusak, tapi tempatnya yang rusak. Seperti itu. Qala ba'dul ulama, inna hikmatan nahyi ma fiha minan nufur, farubbama nafarat wa huwa fi sholati fatuaddi ila qat'iha. Inna hikmatan nahyi, sesungguhnya hikmahnya larangan, ma fiha adalah apa yang ada di dalam a'ton, minan nufuri berupa kabur. Kenapa kok dilarang? Karena menyebabkan sholat batal. Kalau kita sholat di kandang unta, di tempat diikatnya unta, maka menyebabkan sholat kita tidak khusyuk. Nanti kalau untanya kabur, mesti kita akan membatalkan sholat. Farubbama nafarat, kapan untanya kabur, wahua sedangkan dia
orang yang sholat, fis sholati masih sholat, fatuaddi maka menuntut apa kaburnya unta ila qat'iha kepada memutus sholat. Wallahu alam. Nah, mungkin 3 kaidah ini agak rumit, nanti bisa dibahas di kolom komentar. Wallahu alam.